Sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Vina berhasil dipulangkan ke Indonesia, dijemput oleh tim gabungan dari Indonesia. Baik, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, balik lagi di channel Sinemara, Sinema dan Suara. Kadang nih ya, sebuah perkenalan yang tak terlihat biasa aja bisa membawa seseorang ke cerita yang gak pernah dibayangin sebelumnya. Ya, seperti kisah seorang perempuan asal desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon yang bernama Vina, 25 tahun, yang awalnya berada di jauh di negeri orang di Cina, lahir di Cirebon pada tanggal 21 Agustus 1999. Sekedar informasi aja nih ya, Vina ini anak yatim piatu. Dia tumbuh besar diasuh oleh pamannya yang bernama Samija. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada Vina ini dan gimana semua ini kok bisa terjadi? Nah, buat yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan, dan bagi kalian yang tidak menjalankan ibadah puasa, siapkan cemilan kalian dan pantengin terus Sinemara karena setiap cerita selalu punya sisi yang perlu kita pahami bersama. Dan jangan lupa bantu like, comment, share, follow, juga subscribe channel Sinemara. Oke, sekarang mari kita bahas. Nah, jadi ceritanya Vina ini nggak lagi nyari popularitas ya guys, tapi lagi mempertaruhkan nyawa mengirimkan pesan darurat dari daratan Cina. Nah, Vina ini terjebak dalam praktik pengantin pesanan, tanpa dokumen di tangan dan ruang gerak yang terkunci. Pokoknya semua berkas-berkas punya dia itu ditahan, termasuk paspor dia. Jadi dia itu cuman punya keberanian aja nih untuk merekam sebuah video yang singkat, yang viral di media sosial. Dalam rekaman yang menggetarkan hati, Vina secara khusus mengetuk pintu hati Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Suara Vina bergetar, menahan beban ketakutan yang luar biasa. Karena video Vina ini sudah menyebar dan sudah viral, sampailah videonya ke Bapak Deddy Mulyadi dan ditanggapilah oleh Bapak KDM. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, dihubungilah Vina ini oleh tim Bapak KDM. Nah, dari obrolan Vina dengan Bapak KDM ini melalui via telepon, Vina sedikit menceritakan bahwa semuanya itu berawal saat dia bekerja di Jakarta, salah satu tempat di kawasan Pantai Indah Kapuk. Ternyata suatu hari Vina ini diam-diam ada yang memfoto dirinya oleh orang Tiongkok. Nah, rupanya guys, foto yang tadi itu awal pintu masuk Vina terjerat menjadi pengantin pesanan. Karena tak lama setelah kejadian itu, seorang pria berasal dari Cina bersama komplotannya mulai mendatangi ke rumah Vina di desa Gombang, Cirebon. Gak tanggung-tanggung nih guys, mereka datang hingga 4 kali. Pertemuan pertama, suasananya seperti perkenalan biasa aja. Mereka memperkenalkan diri kepada keluarga Vina. Nah, baru pertemuan yang kedua nih guys, mereka menunjukkan gelagat yang aneh. Wang Jun diperkenalkan sebagai calon suami, didampingi ayahnya Wang Jujun. Puncaknya terjadi pada tanggal 5 Agustus 2025, rombongan datang membawa mahar yang katanya sebagai simbol pengikat yang menjadi sebuah awal petaka. Nah, karena kondisi perekonomian Vina ini, dia jadi tertarik guys. Tetapi hanya berselang 2 hari setelah mahar diterima, tepatnya tanggal 7 Agustus 2025, Vina tiba-tiba diterbangkan ke Cina. Nah, alih-alih menemukan kehidupan yang lebih baik, justru dia di sana mendapatkan mimpi yang buruk yang nyata. Kejanggalan mulai terkuak saat Vina menetap di sana. Wang Jun, pria yang semula tampak normal dan pendiam saat di Cirebon, nah pas di Cina dia menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan dan aneh. Sering gerak-gerak sendiri, berbicara sendiri, ya pokoknya yang aneh-aneh. Janji tinggal janji, dan Vina pun di Cina tidak dinikahkan secara Islam guys, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Kalau nikah secara Islamnya katanya pihak laki-laki kan di Cina aja, tapi ternyata nggak pernah ada. Nah, begitupun dengan keluarga Vina yang di Cirebon tidak pernah menerima pengiriman seperti uang, transfer. Mereka tidak pernah menerima. Yang ada justru Vina terisolasi, mengalami kekerasan dan kehilangan kedaulatan atas dirinya sendiri karena paspornya ditahan. Kasihan banget ya guys. Nah, setelah obrolan di telepon itu antara Bapak KDM dan juga Vina, akhirnya tim Bapak KDM bergerak. Mereka menghubungi yang diduga menurut Vina adalah orang-orang yang menjadi pihak Mak Comblang. Salah satunya yang dipanggil untuk menghadap Bapak KDM adalah Ibu Susi. Pada awal pembicaraan nih guys, Ibu Susi ini sempat memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berpura-pura gak mengenal Vina secara dekat.
Namun setelah Bapak KDM menunjukkan sejumlah bukti dan saksi, Ibu Susi ini akhirnya nggak bisa mengelak lagi. Dia mengakui bahwa dirinya memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi pertemuan antara Vina dan seorang warga negara Tiongkok yang bernama Wang Jun. Ibu Susi menjelaskan bahwa dia hanya bekerja sebagai juru masak untuk Lia Guanggun, seorang pengusaha proyek di Cikarang yang memiliki hubungan pertemanan dengan keluarga Wang Jun. Nah, jadi si Wang Jun dan Liu Guanggun ini berteman ya guys. Mereka itu berteman. Nah, saat Bapak KDM mencecar berbagai pertanyaan kepada Ibu Susi ini, salah satu temuan yang mengejutkan adalah besaran uang yang diserahkan kepada keluarga Pina. Ibu Susi mengakui bahwa dirinya secara langsung menyerahkan uang mahar sebesar 100 juta kepada keluarga Vina di Cirebon. Tak hanya soal uang, ternyata Ibu Susi juga mengakui bahwa dirinya yang mendatangkan seorang ustadz dari daerah Pleret, Purwakarta untuk mengislamkan atau mu'alafkan calon mempelai pria asal Tiongkok tersebut agar pernikahan yang tadinya bisa dilaksanakan sesuai syariat Islam. Nah, Ibu Susi juga ini mengklaim bahwa semua biaya termasuk uang jasa untuk ustadz sebesar 1 juta itu berasal dari pihak keluarga mempelai pria. Dan juga Ibu Susi ini mengklaim bahwa dirinya tidak diberi upah sepeser pun, hanya menerima tanda terima kasih dari pihak mertua Vina itu sebesar 5 juta rupiah. Ironisnya, ketika pihak keluarga menyatakan keinginan agar Vina dipulangkan ke Indonesia, muncul permintaan uang ganti rugi yang sangat besar. Ibu Susi menyebutkan bahwa mertua Vina di Tiongkok meminta uang sebesar 500 juta sebagai syarat kepulangan Vina. Nilai tersebut diklaim sebagai akumulasi dari biaya mahar, pembuatan paspor, tiket pesawat, hingga biaya hidup Vina selama berada di sana. Bapak KDM juga menegaskan bahwa beliau akan membantu mengurai kasus ini agar terang benderang. Bapak KDM menegaskan bahwa beliau akan membantu mengurai kasus ini agar terang benderang dan ingin memastikan apakah kasus ini murni pernikahan yang dijodohkan atau masuk dalam kategori TPPO. Bapak KDM, keluarga Vina juga kuasa hukum Vina sangat menyayangkan sikap Ibu Susi yang sempat menutupi fakta dari awal pertemuan. Coba kalau jujur aja dari awal ya guys, gak berbelit-belit, mungkin gak akan sampai segitu alotnya. Ini Ibu Susi juga padahal udah dikasih saran tuh sama bapak yang di sebelahnya, yang pakai peci buat pakai bahasa Indonesia aja, biar pada ngerti. Bapak KDM juga bilang kayak gitu, pakai bahasa Indonesia aja. Ini malah pakai bahasa daerah terus. Lah kan yang nonton juga se-Indonesia ya. Terus kan pasti ada yang gak ngerti. Aku rasa nih agak janggal juga sama Ibu Susi. Masa gak bisa pakai bahasa Indonesia? Kan pastinya dia pinter banget nih komunikasinya sama orang-orang Cina, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin. Nah, pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026, sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, melalui Bandara Soekarno-Hatta, Vina berhasil dipulangkan ke Indonesia, dijemput oleh tim gabungan dari Indonesia. Saat tiba di Indonesia, Vina juga disambut hangat oleh tim terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Juga dari tim DPPPKB 3A Kabupaten Cirebon, DP2 AKB Provinsi Jawa Barat, serta jajaran Polda Jawa Barat juga keluarga korban turut hadir untuk menyebut kepulangan Vina. Setelah tiba di Indonesia, Vina ini langsung dibawa ke rumah aman atau safe house untuk menjalani proses pemulihan. Nah, menurut kuasa hukum Vina, kasus ini berawal dari bulan Mei 2024 saat Vina bekerja di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK, Jakarta Utara. Di tempat kerjanya, Vina berkenalan dengan seorang warga negara Cina bernama Zhang Haibo yang merupakan rekan dari kerabat bosnya. Nah, Zhang ini yang kemudian mulai mendekati Vina dan bahkan sempat memotretnya tanpa sepengetahuan Vina. Juga dia beberapa kali menawarkan Vina untuk dijodohkan dengan pria asal Cina. Awalnya Vina menolak tawaran tersebut, namun karena terus didesak dan merasa tidak enak terhadap Zhang yang masih memiliki hubungan dengan bosnya, Vina akhirnya bersedia diajak bertemu di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Pertemuan itu kemudian menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang membawa Vina ke Cina. Dia dibawa ke sebuah rumah di Purwakarta untuk diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Wang Jun. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah orang yang diduga sebagai agen perjodohan hadir.
dan mengaku sebagai keluarga mempelai pria. Para pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut antara lain Zhang Haibo, Nisa warga negara Indonesia, Ibu Susin warga negara Indonesia, dan juga Herman warga negara Indonesia. Untuk meyakinkan keluarga Vina di Cirebon, mereka beberapa kali mendatangi rumah keluarga korban. Mereka menjanjikan juga kehidupan yang layak bagi Vina di Cina, serta bantuan keuangan bagi keluarganya yang di Indonesia. Nah, pada tanggal 5 Agustus 2025, pihak keluarga Fria bahkan memberikan mahar sebesar 100 juta kepada keluarga Vina. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa Wang Jun telah memeluk agama Islam dengan menunjukkan surat pernyataan tertulis kepada peringkat desa setempat. Nah, keluarga Vina juga sempat diyakinkan nih bahwa pernikahan akan dilakukan secara syariat Islam di Jakarta. Namun 2 hari setelah pemberian mahar, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2025, Vina justru langsung diberangkatkan ke Cina. Sesampainya di sana, Vina baru menyadari bahwa kondisi yang dijanjikan tidak sesuai kenyataan. Vina baru mengetahui bahwa Wang Jun merupakan seorang pria dengan kondisi berkebutuhan khusus. Situasi tersebut membuat Vina merasa terjebak dan ingin kembali ke Indonesia. Namun keinginannya untuk pulang ditolak oleh keluarga suaminya. Bahkan ketika Vina menyatakan bersedia mengembalikan mahar 100 juta, pihak keluarga pria justru meminta ganti rugi sebesar 500 juta. Nah, selama berada di sana juga, Vina mengaku mengalami berbagai tekanan. Paspor miliknya disita dan ia disebut dipaksa untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Jika menolak, Vina mengaku mendapatkan kekerasan fisik dari keluarga suaminya. Dalam sebuah pesan tertulis yang dikirim dari Beijing pada tanggal 8 Desember 2025, Vina mengaku pernah mencoba melarikan diri dan meminta bantuan ke kantor polisi di Fuyang. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Justru ia dijemput paksa, diseret, dan dipukuli oleh keluarga suaminya dan mengalami kekerasan di depan petugas kepolisian setempat. Namun meskipun Vina sudah pulang, satu pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana dengan para pihak yang diduga terlibat dalam proses perjodohan tersebut? Nama-nama yang sebelumnya muncul termasuk sosok yang disebut sebagai mak comblang atau penghubung antara Vina dan pihak keluarga suaminya di Cina kini menjadi sorotan publik. Banyak orang yang mulai bertanya apakah akan ada proses hukum yang berjalan? Apakah pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap para agen atau perantara yang diduga terlibat dalam kasus ini? Karena jika benar ada unsur perdagangan orang dalam kasus ini, maka tentu hal tersebut bukan sekedar masalah perjodohan biasa. Kasus ini bisa masuk dalam kategori tindak pidana yang serius. Untuk saat ini, publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Apakah akan ada penyelidikan resmi? Apakah para pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawabannya? Yang jelas, kisah Vina ini menjadi pengingat bahwa praktik pengantin pesanan bukan sekedar cerita jauh di luar sana. Kasus ini nyata dan bisa terjadi kepada siapa saja. Di Sinemara kita akan terus mengikuti perkembangan cerita ini, karena setiap kisah akan selalu menyimpan pelajaran. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. See you, bye-bye.